kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto, boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan.
Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget.
ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, kunyit bubuk dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat.
Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Labs juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Lab ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya.
Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman. Karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata.
Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah nggak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman, cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata.
Setelah agak empuk, kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya.
Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget, tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai glass electric blender set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya.
Oke, setelah panas, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah.
Lalu bawang bombay 1 buah kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja. Ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh. Kunyit bubuknya setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya.
Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Labs juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Labs ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Labs ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, hasil ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget.
Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000 ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget.
Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan satu papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya, jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman
Mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak, dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget ya pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya.
Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya, karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah.
Dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito-Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian
kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga.
Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah,
Ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto, boleh di presto ya, lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan.
Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget.
Oke, langkah pertama siapkan satu papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti
jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada satu gunting, kemudian ada satu pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh satu set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh.
Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi.
Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak, kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware.
Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum.
Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget, tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus.
Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh satu set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya.
Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya.
Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stain Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman.
Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set, isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya.
Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Labs juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Lab ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget.
Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak, dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto, boleh di presto ya, lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget ya pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya, karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena
lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman, cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh.
Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang
kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget, tempe goreng sambal kuning ala Dapur Lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set, isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya.
Oke, setelah panas, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai panas dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget ya pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah.
Lalu bawang bombay 1 buah kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito-Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja. Ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh. Kunyit bubuknya setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya.
Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Labs juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Lab ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget.
Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000 ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget.
Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan satu papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya, jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman
Mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak, dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya.
kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya, karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak, kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman, cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja.
Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya.
Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto, boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan.
Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget.
pertama siapkan satu papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti
jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh
Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak, dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget ya pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi.
Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak, kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware.
Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemiringnya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum.
Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget, tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set, isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus.
Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh satu set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya.
Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya.
Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari stand cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh. Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman.
Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya. Asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget. Tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya.
Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Labs juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai glass electric blender set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya. Oke, setelah tanak, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget.
Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya. Ini yang bikin enak, dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong. Saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto, boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya, karena
lagi ribet meres-meres santan ya, jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya, karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman, cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah. Lalu bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya. Tambahkan saus tiram 1 sendok teh.
Dan kecap manisnya saya pakai 1 sendok teh juga ya. Aduk merata, lalu matikan apinya. Sup oyong soun yang enak banget siap untuk disajikan. Ini super mantep banget ya teman-teman. Masaknya simple, bahannya gampang didapat, rasanya juara banget. Ini anak-anak suka banget. Tinggal tambahkan bawang goreng, ini makin sedap banget. Untuk sup oyong ini saya biasa nggak makan sama nasi ya, karena sudah ada sounnya, jadi ini sudah mengenyangkan banget. Oke, langkah pertama siapkan 1 papan tempe lalu potong-potong seperti ini ya. Lanjut, ini ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan air ya. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti bawang putih fresh 1 atau 2 siung aja ya. Aduk sampai merata seperti ini. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam bumbu yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya. Setelah itu potong-potong, ada daun bawang, ini saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Untuk bumbunya di sini ada 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Ada cabai rawit saya pakai 10 buah. Kemirinya 3 butir aja, ini udah disangrai ya. Garam setengah sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kemudian kita chopper sampai halus ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja ditumis bumbu yang tadi sampai harum ya. Tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Masak sampai harum. Selanjutnya, kita boleh tambahkan 1 butir telur. Oke, seperti ini. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Ini namanya bumbu kuning atau sambal kuning ya. Rasanya sangat gurih dan sedap banget. Ini kalau yang orang jualan gitu dibanyakin minyaknya ya. Jadi yang
kayak bebek goreng, penyetan gitu ya. Tapi di sini saya pakai minyaknya dikit aja karena untuk dimakan sendiri aja. Oke, masak sampai kering dan tanak, baru kemudian kita boleh taruh di atasnya tempe. Jadi makan gini aja, tempe goreng sama sambal kuning udah enak banget. Ini sambal kuning bisa awet sampai berhari-hari ya, asalkan tanak masaknya, dan bisa juga disimpan dalam kulkas. Kalau mau makan tinggal diangetin. Asli enak banget, tempe goreng sambal kuning ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ikan bandeng yang enak banget dan pastinya super nagih ya. Siapkan ikan bandeng, aku pakai 2 ekor ya. Kemudian buang sisik serta isi perutnya, lalu potong jadi 2 ya. Kemudian kita kasih kerat-keratan di bagian dagingnya seperti ini, supaya durinya nanti jadi lunak ya saat kita goreng. Oke, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless, super bagus dan tajam banget. Ini satu set isinya ada 5 pisau, ada 1 gunting, kemudian ada 1 pengupas buah dan pengasah pisau ya. Oke, ini hasilnya ikan yang udah disayat-sayat. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ikannya sampai matang ya. Sebelumnya kita taburkan tepung terigu dulu supaya minyaknya anteng saat kita goreng ikan bandengnya ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini super gede banget. Jadi bisa muat untuk ikan yang gede-gede kayak gini ya. Oke, kita goreng sampai matang ya. Ini minyaknya super anteng, jadi nggak perlu takut terciprat minyak ya saat kita menggoreng ikan. Dan hasil ikannya juga lebih garing. Yang pasti nggak ada lengket dan hancur ya teman-teman. Karena emang ini tuh anti lengket teknologi Jerman wajahnya ya. Oke, cukup dibalik sekali aja. Kemudian kita boleh angkat dan tiriskan ikannya ya. Untuk capitan dan spatulanya aku pakai dari ID Life juga. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ada jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu tomatnya 1 buah, untuk cabai rawitnya 4 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian kemiri 3 butir, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah. Lalu garamnya masuk aja sekalian biar gak lupa 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuknya 1 sendok teh ya. Lalu kita akan tambahkan air dan proses sampai halus. Blender dari ID Life ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Ini tuh 1 set, gelasnya ada 3, bisa untuk bikin jus buah juga. Untuk blender bumbu juga bisa ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung tumis si bumbunya sampai tanak dan harum ya.
Oke, setelah panas, kita akan masukkan bahan lainnya ya. Di sini aku tambahkan air kurang lebih 500 ml. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja ya. Kalau teman-teman mau pakai santan fresh boleh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Lalu masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ya. Oh ya, di sini aku tambahkan cabai rawit yang utuh. Jadi kalau teman-teman suka pedas nanti bisa nyeplus cabenya, tambah enak ya. Atau dipenyet-penyet gitu, jadi makin pedas. Oke, dimasak sampai tanak dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Asli super gurih dan wangi banget ya. Terakhir kita boleh tambahkan daun kemangi. Dan kita bisa matikan apinya ya. Bandeng kuah santan pedas yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Kuahnya gurih dan creamy. Ikan bandengnya juga sedap ya teman-teman, karena bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Oke, langsung aja kita nikmati bersama nasi putih. Jangan lupa guyur dengan kuahnya ya, ini yang bikin enak. Dan kemanginya tuh bikin olahan kali ini jadi makin wangi ya. Oke, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya super simple banget. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Menu kali ini sangat lengkap ya, karena ada sayur dan lauk dimasak jadi satu. Nah, ini bahan pertamanya ada daun singkong, saya pakai 2 ikat ya. Langsung aja kita petiki yang muda, lalu cuci bersih, kemudian rebus sampai empuk ya. Sebelumnya kita udah tambahkan garam supaya warnanya tuh tetap hijau dan cantik seperti ini. Oke, lanjut potong-potong daun singkongnya biar dia itu nggak nelolor-nelolor gitu ya, atau panjang-panjang. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, bahan selanjutnya ada tetelan sapi. Ini tuh favorit banget ya dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu harganya tetelan sapi lebih murah ya teman-teman. Setengah kilo cuma 25.000. Lanjut kita akan rebus sampai empuk. Kalau teman-teman ada presto boleh di presto ya. Lebih cepat empuknya. Oke, setelah empuk kita akan potong-potong si tetelannya. Ini terdiri dari urat-urat ya teman-teman, makanya tuh enak kenyal-kenyal gitu. Anak-anak suka tetelan dibandingkan dengan daging, karena daging tuh gampang nyelip di gigi. Kalau tetelan kayak gini enggak, ini enak lembut, apalagi kalau kita ngerebusnya sampai empuk. Rasanya enak banget deh pastinya. Oke, kita potong-potong semuanya sampai selesai ya. Lanjut iris-iris bawang merah 5 siung aja. Kalau teman-teman mau lebih sedap boleh ditambah lagi ya. Saya cukup pakai 5 siung aja.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri 5 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 6 buah aja. Boleh ditambah kalau suka pedas ya. Untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Garam dan kaldu jamur 1 sendok teh juga. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus. Kalau mau versi lengkap boleh tambahkan jinten dan pala ya. Karena nggak ada saya skip deh. Lanjut panaskan wajan dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tipis tadi. Pastikan tumisnya sampai harum ya. Oke, setelah harum kita boleh masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang. Kemudian lengkuas 1 potong, daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar. Aduk-aduk dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oke, boleh terus diaduk-aduk. Setelah tanak kita boleh masukkan tetelannya ya. Aduk lagi sampai bumbunya merata. Asli ini wangi banget teman-teman. Rasanya udah gak sabar pengen nyendok nasi. Lanjut tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 800 ml. Ini saya pakai santan instan ya karena lagi ribet meres-meres santan ya. Jadi beli yang instan aja biar cepet. Ini perut juga udah lapar lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Setelah mendidih, kita bisa masukkan daun singkongnya ya. Karena ini tadi sudah empuk, biar dia itu nggak terlalu lonyot. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sebentar sampai bumbunya meresap. Asli ini sudah bisa jadi menu yang super mantep banget. Makan enak gak harus mahal ya teman-teman. Cukup dengan beli tetelan Rp25.000. Ditambah daun singkong, kita udah bisa makan enak ala-ala resto gitu ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan gulai daun singkong tetelan yang super lezat banget siap untuk disajikan. Oke, ini tampilannya sangat-sangat menggugah selera. Kita bisa langsung sajikan ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, langkah pertama siapkan soun. Di sini saya pakai 1 bungkus kecil, lalu kita rendam pakai air panas ya. Setelah lunak, kita boleh buang airnya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kupas oyong, atau kalau di tempatku ini namanya gambas ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai dengan selera. Lalu siapkan sosis, saya pakai 2 buah aja. Selanjutnya kita kerat seperti ini ya. Selanjutnya ada bakso, saya pakai 6 buah.
Lalu bawang bombay 1 buah kita potong-potong kasar aja. Selanjutnya bawang putih ada 3 siung, kita iris-iris tipis ya. Tomat saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja. Lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum ya. Di sini saya menggunakan spatula dan wajannya dari Stand Cookware. Oke, setelah harum kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya tambahkan 500 ml ya. Setelah mendidih, tambahkan oyong, sosis dan juga baksonya. Lalu tomat kita masukkan sekalian. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman. Aduk hingga merata. Setelah agak empuk kita masukkan sounnya.